Bu Risma jahat, muka Anies mau ditaruh di mana? Ditulis oleh Mora Sifudan dari siwa.com. Bu Risma ini tega amat, masa sih mengerjakan tugas pribadi harus membongkar aib gubernur Indonesia? Kalau mau kerja, kerja aja Bu. Kasihan gubernur seiman, ketahuan boroknya. Ibu jahat deh. Ibu tahu kan dulu gubernur seiman itu jualan maju kotanya, bahagia warganya? Kalau tahu berarti ibu sengaja membongkar aib Anies dong. Secara Bu Risma bisa saja pergi ke tempat panti sosial, beritahu dulu kalau mau kunjungan agar pihak panti bisa didandani bahagia onta Arab, biar wah gitu. Bu Risma bisa ke Monas, menyaksikan betapa Monas kini sudah bersih dari PKL. Dulu waktu prosesnya geger se-Indonesia loh. Itu kan bukan karya gubernur seiman ya, itu karya gubernur penista agama. Oh, ibu ke Kalijodo saja Bu, siapa tahu di sana masih ada lokalisasinya. Secara itu dulu lokalisasi seperti yang ibu gusur dulu di Doli. Dulu itu heboh loh Bu, sampai-sampai harus bawa tentara sama polisi menggusurnya. Bukan bawa FPI loh, FPI mah senang-senang aja Kalijodo eksis. Aduh, maaf Bu, itu juga bukan karya gubernur seiman, tapi karya gubernur penista agama. Ibu jangan heran ya penista agama menggusur lokalisasi Kalijodo. Penista agama ala FPI dan radikalis memang kriterianya yang berbuat benar harus dihancurkan. Yang seiman meski nggak becus harus dipuja-puja. Makanya di kota Surabaya dulu ormas itu nggak berkutik, karena ibu tidak didukung ormas yang gituan. Sama orang seperti ibu yang warganya juga moderat mah, ormas seperti itu mah harus diberangus. Wah, aku jadi bahas ormas penyerobot tanah negara nih. Ibu ke Kampung Pulo saja deh. Siapa tahu, hanya kata orang saja pinggiran kali itu masih belum dinormalisasi. Tapi lagi-lagi itu karya Ahok sih. Sebab kata gubernur seiman tidak boleh merelokasi atau menggusur warga di pinggir kali, melainkan menata. Makanya, sampai sekarang tidak ada yang ditata di pinggir kalinya, cuma bibirnya saja yang ditata. Atau ibu kunjungi saja keluarga pasukan Orange. Dulu sih banyak dan gajinya UMK. Siapa tahu masih tetap atau tidak. Kalau masih tetap berarti Anies ikut cara Ahok. Aduh, Ahok lagi, Ahok lagi. Kapan Aniesnya disebut baiknya? Bu, sepertinya ibu harus langsung ke kantor saja deh. Nanti malah kerja ibu di DKI saja. Lupa ke Indonesia bagian lainnya. Jangan lupa lewat Simpang Susun Semanggi. Itu karya Ahok. Mending Bu Risma ke daerah lain saja. Please Bu, semakin lama ibu di DKI, semakin ibu akan susah meninggalkan kekumuhan. Karena saya tahu, menurut pengalaman di Surabaya, hati ibu tak akan tega membiarkan warga menderita. Biarlah DKI mengadu nasib sendiri bersama gubernur seiman hasil jualan ayat dan mayat. Belum lagi kalau Bu Risma nanti diserang buzzer ibu kota yang bodohnya tak kerukunan itu. Nanti ibu otomatis masuk neraka walau masih hidup di dunia. Pendukung Anies itu sadis, mainnya ayat dan mayat Bu, pengkafling surga dan penyerobot lahan negara. Bahaya Bu. Bagi mereka, pokoknya DKI uapi tenan. Kalau ibu menemukan ada warga yang tinggal di kolong jembatan, itu salah Bu Risma, kenapa ke situ? Dan salah warganya kenapa tinggal di situ, bukan di istana, kan presidennya Jokowi. Begitu. Ibu sudah dengar belum? Peliharaan ibu kota mempertanyakan kenapa ibu diangkat jadi menteri sosial sementara ibu menggusur lokalisasi di Surabaya. Itu bukti konkret pendukung gubernur seiman. Bagi mereka memang lokalisasi itu baik untuk mata pencaharian warga sekalipun dengan cara menjual diri. Kok tega? Jangankan manusia hidup, mayat saja mereka persekusi. Sudah dibilang mereka otaknya terbalik Bu. Sudahlah Bu Risma, Jakarta sudah menentukan nasibnya. Mereka toh dengan keadaan begitu mendapat penghargaan soal hak asasi manusia. Warganya juga paling bahagia se-Indonesia. Saking bahagianya, tinggal di kolong jembatan saban hari pun dinikmati. Ibu akan tampak jahat bagi orang-orang yang tak tahu apa arti kebaikan Bu. Sebab kebaikan ibu menolong warga di kolong jembatan adalah aib bagi sang gubernur. Tak ada pemimpin yang benar di Indonesia kecuali Anies. Bila ada yang salah, pasti itu bukan salah Anies. Jika ada yang baik, pasti itu hasil karya Anies. Begitu terus sampai patung senggama bambu beranak pinak. Citra Anies tidak terancam karena kinerja Risma, tapi karena ini. Ditulis oleh Daeng dari siwa.com. Baru saja dilantik Risma langsung bekerja. Tak khawatir terjangkit corona, ia pun belusukan. Mungkin Risma tahu kalau corona itu tidak mudah mengena orang-orang di bawah garis kemiskinan yang selama ini jarang diperhatikan. Yang sering terdengar COVID mudah terkena di ruangan ber-AC, gedung bagus bahkan dengan perawatan kebersihan ruangan. COVID pun mudah menjalar. Sedangkan kalau diperhatikan dengan jeli, mulai dari ojol sampai petugas pengangkut sampah ataupun pemulung dan gepeng, jarang sekali kena COVID. Masih ingat dulu dengan orang yang pertama dinyatakan terkena COVID-19 di Depok? Ibu dan anak si pemilik rumah terjangkit COVID, sedangkan pembantu atau tukang kebunnya yang berinteraksi dengan si pemilik rumah sehat-sehat saja.
Jadi mungkin saja juga Tuhan tidak ingin memberikan beban yang sangat besar kepada kaum papah atau orang-orang yang masih hidup dengan kesulitan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan. Sudah cukup penderitaan karena kesulitan ekonomi. Jika ditambah penyakit yang misterius ini, selain kepasrahan tak ada lagi yang bisa dilakukan. Jakarta seharusnya sudah maju, masalah-masalah sosial seharusnya juga sudah teratasi dengan sangat baik. Sehingga dengan beban COVID yang melanda ini, tidak makin memperburuk keadaan, tapi malah bisa ditangani dengan sangat rapi. Tapi sayangnya, Jakarta didominasi oleh orang-orang yang mabok agama. Akhirnya memilih gubernur bukan berdasarkan kinerja dan cita-cita sosial yang luhur, tapi hanya berdasarkan sok religius. Warga yang mabok agama ini memang sudah digiring sedemikian rupa. Ini akibat kemandirian berpikir tidak ditanamkan sejak dini, yang ada malah doktrin dan doktrin. Dan parahnya, kebencian dengan baju agama masih masif diajarkan anak-anak. Masih ingatkan bagaimana gerombolan 212 itu pernah mengajarkan anak-anak nyanyi-nyanyi penggal kepala. Awas neraka adalah cara jitu menakut-nakuti warga. Apalagi mayat tidak disolatkan pun menjadi ancaman yang memberikan kesan bahwa surga itu dikuasai oleh si pengancam itu. Beberapa tokoh agama secara tidak langsung telah ikut membuat Jakarta rusak secara perlahan-lahan. Dengan jualan agama, warga mendapatkan gabener yang licik, penuh intrik, dan mulutnya berbusa-busa dengan ragam retorika. Retorika gabener hanya menghasilkan kentut yang muter-muter bulat-bulat, membuat drama-drama cermin, drama-drama gemetar, dan sekian banyak drama yang tidak akan memajukan kota Jakarta. Dan bahkan retorika gabener tidak akan pernah bisa menyelesaikan masalah-masalah sosial yang sudah semakin semerawut di Jakarta ini. Maka kehadiran Risma sebagai Menteri Sosial bisa dilihat sebagai angin segar bagi warga yang selama ini kecewa. Tapi entah berapa lama Bu Risma bisa bekerja dengan baik, atau berapa lama dia bisa bertahan dengan kinerjanya di tengah arus politik yang kejam dan licik ini. Pasalnya Risma sudah dinilai sebagai ancaman. Baru saja belusukan sudah dinilai sebagai ancaman. Inilah model politik di negeri ini. Ibarat di dunia perdagangan ada produk baru yang launching sudah menyedot perhatian warga. Maka produksi jenis yang sudah ada lebih dulu langsung merasa terancam. Bukankah kedua produk ini bisa bekerja sama? Tapi dalam politik di negeri ini sama juga dalam dunia bisnis. Kerjasama itu berlangsung kalau saling menguntungkan. Politisi bisa melakukan deal-deal asal cocok jatahnya. Jadi simpel saja sih. Nah, Risma dengan karakter pekerja ini lebih cocok kalau bekerja sama dengan Ahok. Tapi sayangnya yang jadi gubernur sekarang bukan Ahok. Jika Risma sekarang bekerja sama dengan Anies, ini akan sulit terwujud. Irama Anies selain lamban juga mengawan-awan, sehingga pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah sosial di Jakarta tidak akan pernah maksimal. Maka yang menyebabkan Anies terancam citranya bukan karena Risma jadi Menteri Sosial dan bekerja dengan maksimal, namun Anies sendirilah yang mengancam dirinya sendiri. Ancaman itu sudah ditanamnya sejak dia mencalonkan diri jadi gubernur dan berkampanye dengan sangat kotor, yaitu menggunakan agama sebagai alat bukan sebagai inspirasi. Citra Anies pasca lengsernya Ahok sudah ambruk, hanya karena teriakan segelintir orang, seolah-olah Anies ini membawa masa depan yang lebih baik bagi Jakarta. Namun kebenaran itu terbukti seiring dengan waktu. Anies pun telah membuat blunder, termasuk melonggarkan acara kawinan anak Rizik Syihab. Lalu kini dipertanyakan apa benar dia kena COVID atau pura-pura saja supaya nggak didatangi penyidik. Sebenarnya tidak sulit kalau Anies mau citranya tetap melejit. Bahkan 10 orang macam Risma yang dikirim tak akan bisa melengsarkan Anies. Itu kalau Anies memang bisa bekerja dengan maksimal. Tapi kalau cuma jago retorika, ya sama saja kentut. Karakter pekerja dan yang punya kepedulian sosial tinggi kepada rakyat miskin seperti Risma adalah tipe yang sangat dibutuhkan dan didambakan rakyat. Kenapa bisa demikian? Ini bukan hanya tipe karakter yang langka, tapi karena sebagian besar politisi dimulai dari Orde Baru hingga kini hanya mementingkan deal-deal politik atau kue kekuasaan yang mengabaikan nasib rakyat yang terpinggirkan. Termasuk bagaimana sistem pendidikan itu seharusnya memiliki peran yang dapat menggerus mental kemiskinan, mabok agama, dan atau jualan agama untuk kekuasaan. Jadi citra Anies terancam bukan karena Risma, tapi karena Anies saja yang gak benar selama ini. Betul tidak? Jadi, bagaimana menurut Anda?